baik, puji Tuhan kalau ibu mendengar kabar anak-anak hari ini baik-baik saja. Jadi hari ini adalah awal kita bertemu. Alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Ibu. Perkenalkan, nama lengkap ibu Claudia Irene Mete, biasa disapa Iren. Hai Ibu Iren. Hai. Adik nama siapa? Ina, Oke, sekarang kelas berapa? kelas 10. Kelas 10. Oke, adik Ina. Oke. Hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sekarang sebelum kita akan mulai dengan materi, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, adik Ina silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat adik Ina yang telah memimpin kita dalam doa. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Ina. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini itu untuk mencapai agar siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua agar siswa itu dapat menjelaskan ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Ibu. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang ibu akan menunjukkan gambar kepada anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan gambar ini. Mungkin ada yang bisa jelaskan apa makna dari gambar ini. Oke, adik Ina silakan. Pertama itu kacang. Iya, kacang terus. Yang kedua ada tunas akar. Iya. Yang ketiga akarnya sudah banyak dan sudah mau tunas daun juga. Yang berikutnya sudah dianggap hampir sempurna karena memiliki akar yang sudah banyak dan sudah memiliki daun juga. Dan yang berikutnya itu sudah sempurna karena kacang yang tadi ditanam sudah menjadi sebuah tumbuhan yang akan tumbuh menjadi besar nanti. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk adik Ina. Jawabannya sangat baik sekali. Jadi dari gambar yang ditunjukkan tadi menjelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran mulai dari kita menanam pada saat kita menanam bijinya. Nah, pada saat kita menanam biji dan diberi air, biji tersebut akan mengalami pertumbuhan dari biji menjadi kecambah kan? Ya, Dari kecambah semakin hari semakin tinggi, akhirnya akan menjadi tumbuh pohon yang besar. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, volume, bobot, serta jumlah sel dari sebuah tumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan dari tumbuhan. Nah, contoh dari perkembangan itu jika tumbuhan, kalau kita lihat pada tumbuhan sudah memiliki yang dinamakan dengan perkembangan itu jika tumbuhan itu sudah memiliki buah maupun biji. Nah, dari hasil biji yang diperoleh dari tumbuhan tersebut akan kita tanam ulang lagi dan menghasilkan individu baru. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Atau Ibu. ada yang belum mengerti? sudah mengerti Ibu. Sudah? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, ciri dari pertumbuhan yang pertama itu pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Misalnya, kita dapat mengukur tinggi dari tanaman, diameter pohon, kita dapat menghitung jumlah daun. Sedangkan kalau untuk perkembangan itu bersifat kualitatif karena sifatnya itu kita tidak dapat diukur. Sedangkan ciri yang kedua untuk pertumbuhan itu bersifat irreversibel. Ada yang tahu kata irreversibel itu apa? Tidak kembali ke bentuk semula. Oke, kita berikan aplaus untuk adik Ina. Pintar sekali ya. Ya, sering. Iya. Tidak kembali ke bentuk semula. Nah, artinya tumbuhan itu pada saat kita menanam
semakin hari dia akan semakin prosesnya itu akan semakin tinggi kan, Ya. dan tidak mungkin tumbuhan dari yang tinggi kembali ke pendek kan. Nah itu yang dimaksud dengan irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan itu bersifat reversibel. Kata reversibel ini ada yang tahu apa itu reversibel? Ada, Ibu. Ya, silakan ada Gina. Bisa kembali ke bentuk asal atau semula. Oke, bisa kembali ke bentuk semula. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi ya, bahwa perkembangan itu ditunjukkan pada tumbuhan jika tumbuhan itu sudah memiliki buah maupun biji, dan jika biji tersebut kita ambil dan ditanam ulang, biji tersebut akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu yang bersifat reversibel atau dia dapat menghasilkan biji baru. Nah, sedangkan ciri yang ketiga adalah untuk pertumbuhan itu dapat dilihat menggunakan kasat mata. Misalnya kita dapat amati bagaimana proses pertumbuhan tanaman dari hari ke hari itu, bagaimana proses pertumbuhannya. Kalau untuk perkembangan itu tidak dapat dilihat dengan menggunakan kasat mata karena dia bersifat gen maupun hormon. Gen itu yang membawa sifat, pewarisan sifat dari induk kepada keturunan atau anak-anaknya. Jadi mungkin dari awal yang Ibu menjelaskan ada yang belum mengerti atau belum paham? Mengerti, Bu. Mengerti? Ya. Oke. Sekarang Ibu minta mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Oke, adiknya silakan. Oke, baik, saya akan menyimpulkan materi pembicaraan hari ini. Dilihat dari tujuan, kita akan membahas tentang pengertian, kedua tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, biomasa yang bersifat irreversibel atau tidak kembali ke bentuk asalnya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan yang pertama itu kalau pertumbuhan itu kuantitatif atau dapat diukur, sedangkan kalau perkembangan itu kualitatif atau tidak dapat diukur. Yang kedua itu irreversibel yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan pada perkembangan itu reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga itu dapat dilihat dengan kasat mata, itu pada pertumbuhan, sedangkan pada perkembangan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Terima kasih. Wow, jawabannya sempurna sekali. Mungkin tadi ikuti benaran apa yang dijelaskan oleh Ibu ya. Iya, Ibu. Sekarang kita berikan aplaus untuk adik ini. Oke, adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini. Jadi untuk minggu depan itu silakan adik-adik pelajari materi tentang tahap-tahap yang mempengaruhi. Silakan dicatat ya, supaya jangan lupa. Silakan adik-adik mempelajari tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pelajari, silakan adik ringkas materinya itu, karena pada minggu depan sebelum Ibu menjelaskan materi yang berikutnya, Ibu akan berikan kuis kepada kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Paham kan sampai di sini? Paham, Ibu. Oke. Kalau begitu, terima kasih untuk perhatian anak-anak pada hari ini. Sekarang silakan adik siapa yang sebelah kiri? Santi. Adik Santi, silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasi adik-adik hari ini. Silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Ibu.